Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Divani Pangstika dengan NPM 2215061036 dari kelas PSTID kelompok 2D. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 3, yakni register pada praktikum teknik digital yang telah kami lakukan pada tanggal 26 Mei 2023, tepatnya hari Jumat. Jadi, dari percobaan 3 ini kami belajar mengenai register, yang mana register itu merupakan sekumpulan flip-flop yang dapat menyimpan data biner. Nah, di setiap flip-flopnya, setiap satu flip-flop itu dapat menyimpan data 1 bit. Sehingga untuk menyimpan data, misalkan kita akan menyimpan data 4 bit, maka diperlukan 4 flip-flop. Nah, kemudian ada 4 jenis flip-flop berdasarkan pilihan input dan outputnya. Nah, yang pertama itu ada PIPO, yakni parallel in, parallel out. Kemudian ada SISO, serial in, serial out. Ada SIPO, serial in, parallel out. Dan yang terakhir ada PISO, parallel in, serial out. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu mengenai register PIPO. Register PIPO yakni parallel in, parallel out, yang berarti inputan dan input atau masukan dan keluaran atau outputnya dari register ini akan dibentuk secara paralel. Yang berarti inputnya itu dimasukkan secara serempak dan dikeluarkan pula secara serempak, seperti itu. Nah, misalkan di sini saya akan mencoba menginputkan data atau bilangan biner dari angka 6. Nah, bilangan biner dari angka 6 itu adalah 0110. Nah, kemudian untuk menginputkannya ke dalam register ini, kita melakukan pembacaan bilangan ini ya dari kanan. Jadi 0110 ini kita baca dari kanan, jadi 0110. Nah, inputan pertamanya itu di sebelah kanan, begitu pula outputnya itu dibaca dari sebelah kanan. Jadi, misalkan di sini kita inputkan 01 0110. Jadi ini input pertama, input kedua, input ketiga, dan input keempat, yang terakhir. Kemudian kita run. Nah, maka register ini akan menghasilkan output yang sama dengan inputnya, yakni 0110. Nah, bagaimana kerja dari register PIPO ini? Jadi, inputan yang pertama itu akan masuk pada flip-flop yang pertama. Kemudian akan langsung dikeluarkan gitu ya. Di sini ya, akan langsung dikeluarkan inputnya yakni 0, kemudian langsung menjadi outputnya yaitu 0 juga. Begitupun yang inputan selanjutnya yakni 1, kemudian 1 akan masuk ke dalam flip-flop yang kedua dan akan dikeluarkan pada output yang berikutnya yakni 1. Kemudian input yang berikutnya itu 1 juga akan keluar menjadi 1, dan yang terakhir itu 0 akan dikeluarkan menjadi 0 sehingga outputnya akan sama. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di sini memiliki output yang bersamaan gitu, serempak. Seperti itu. Selanjutnya ada register SISO. Nah, di register SISO ini inputnya itu
masukkan secara berurutan, begitu juga dengan outputnya. Baik, jadi di rangkaian ini terdapat logic state yang berfungsi sebagai switch atau trigger atau pemicu, yang mana jika ini diaktifkan menjadi 1, dia akan menggeser data. Kemudian jika 0, itu berarti dia menyimpan datanya gitu. Nah, misalkan kita mencoba menginputkan bilangan desimal 6 menjadi biner, dimasukkan ke sini, yakni 0, 1, 1, 0. Berarti kita akan coba menginputkan bilangan yang pertama, yaitu 0. Kemudian kita run. Nah, 0 akan masuk di sini. Saat kita aktifkan, 0 berada di flip-flop yang pertama, masuk dalam flip-flop yang pertama. Kemudian pada inputan yang kedua, kita memasukkan bilangan, kita matikan dulu, kemudian kita masukkan bilangan yang kedua, yakni 1. 1 akan masuk di sini. Kemudian kita aktifkan. Nah, maka 0 yang sebelumnya akan bergeser ke sini ya. Ini. Geser ke flip-flop yang kedua. Kemudian yang input kedua, yakni angka 1, akan masuk pada flip-flop yang pertama ini. Nah, kemudian kita matikan. Selanjutnya kita input bilangan kedua, yakni masih sama, 1. Kita matikan, kita hidupkan lagi. Nah, maka dapat kita lihat bahwa 0 yang pertama tadi yang kita inputkan akan bergeser pada flip-flop ketiga, kemudian angka 1, bilangan 1 akan berada pada flip-flop kedua, kemudian yang inputan terbaru, yakni yang 1 juga, itu akan berada pada flip-flop pertama. Kemudian kita masukkan bilangan terakhir, yakni 0. Nah, angka 0 yang kita telah inputkan pada inputan pertama itu akan bergeser menjadi outputnya di sini ya. Kemudian satu yang pertama akan berada di flip-flop yang ketiga, dan bilangan satunya lagi ada di flip-flop kedua, dan 0 yang terakhir diinputkan berada di flip-flop yang pertama ini di sini ya. Nah, jadi output yang akan dikeluarkan itu berarti dari inputan yang pertama, yaitu 0. Kemudian jika kita aktifkan trigger ini, maka dia akan menggeser si 0 tadi menjadi 1. Nah, dapat kita lihat ya di sini jadi 1, kemudian kita aktifkan 1. Nah, dan yang terakhir yakni 0. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba lagi untuk mencoba masukkan bilangan yang kedua, yakni bilangan desimal 13 yang diubah ke biner menjadi 1, 0, 1, 1. Jadi kita di sini akan menginputkan 1 yang pertama. 1. Nah, maka 1 masuk ke flip-flop yang pertama. Kemudian yang kedua itu 0.
Nah, 0 di sini, 1 di sini ya. Kemudian kita aktifkan 1, kita aktifkan selanjutnya. Nah, maka di sini terlihat bahwa di 1 ini, 1 yang merupakan input pertama akan dikeluarkan terlebih dahulu, bergeser, kemudian 0. Di sini 0 ya terlihat. Selanjutnya 1 dan 0, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada register berikutnya, yaitu SIPO. Jadi di sini terdapat rangkaian register SIPO, yakni serial in, parallel out, yang berarti inputnya diinputkan secara seri dan outputnya dalam bentuk paralel. Jadi inputnya dimasukkan secara berurutan, kemudian outputnya dikeluarkan secara serempak, seperti itu. Nah, di sini pertama kita ubah terlebih dahulu clock yang ada di sini untuk memudahkan melihat proses penyimpanan data atau pergeseran data yang ada di SIPO ini. Nah, langsung saja kita inputkan bilangan desimal 6 yang binernya 0110. Berarti di sini kita inputkan 0. Kemudian kita aktifkan switch ini atau trigger ini jadi 1 ya. Kita run terlebih dahulu. Kemudian kenapa nih? Maaf, ini ada error. Langsung saja kita run. Di sini kita inputkan yang pertama yaitu 0. Nah, 0-nya itu akan disimpan di ini flip-flop yang pertama. Kemudian yang kedua kita inputkan 1, aktifkan pemicu. Nah, jadi 0 yang tadi yang pertama itu akan berada di flip-flop yang kedua ini. Nah, ini ya, terlihat di dalam outputnya ini 0. Kemudian 1 yang barusan kita inputkan itu berada di flip-flop yang pertama. Dapat dilihat di sini ya, di 1. Kemudian kita masukkan lagi 1. Nah, 0 akan bergeser ke flip-flop ketiga. 1 akan bergeser ke flip-flop kedua, kemudian 1 yang baru saja diinputkan akan berada di flip-flop pertama. Kemudian yang bilangan terakhir yaitu 0. Nah, seperti ini. Jadi 0 yang pertama itu bergeser ke flip-flop keempat, kemudian 1 bergeser ke flip-flop ketiga, 1 yang kedua bergeser ke flip-flop ketiga, kemudian inputan terakhir yakni 0 berada di flip-flop yang pertama. Jadi outputnya 0, 1, 1, 0. Seperti itu. Kemudian kita coba pada bilangan yang kedua yakni 13 dengan binernya 1, 0, 1, 1 ya. Kita di sini 1, kemudian kita run. Nah, 1 akan berada di flip-flop yang pertama ini, output flip-flop pertama, kemudian yang kedua kita inputkan 0. Nah, 1 akan bergeser, 0 akan masuk flip-flop pertama, dan selanjutnya ada 1. Nah, semua akan bergeser. Nah, maka akan dihasilkan output
yang sesuai dengan inputannya, yakni 1011 yang merupakan bilangan biner dari desimal 13. Baik, kita lanjut pada rangkaian berikutnya, yakni rangkaian PISO, parallel in, serial out. Jadi register PISO itu merupakan register parallel in serial out yang berarti inputnya itu secara paralel atau serepak dan outputnya akan dikeluarkan secara serial atau berurutan seperti itu. Di sini sebelumnya akan tambahkan terlebih dahulu. Tambahkan terlebih dahulu logic state sebagai trigger atau switch seperti yang di rangkaian-rangkaian sebelumnya. Di rangkaian PISO ini terdapat dua logic state. Yang logic state yang bawah ini berfungsi sebagai clock. Kemudian yang atas ini sebagai switch, yang mana jika dia 0 itu berarti dia akan menyimpan data saja, dan jika dia diaktifkan menjadi 1 itu dia akan melakukan pergeseran data. Nah, logic state yang bawah yang ini sebagai trigger atau pemicu untuk melakukan fungsi dari switch ini. Nah, jika dia 0 kemudian diaktifkan, maka dia datanya akan disimpan dalam flip-flop ini. Nah, kemudian jika dia 1 kemudian trigger ini diaktifkan, maka dia akan melakukan pergeseran data seperti itu. Nah, kita di sini akan menginputkan data dari desimal 6, yaitu 0110 ya. 0110. Jadi di sini input pertama, ini input kedua, input ketiga, dan ini input keempat. Nah, langsung saja kita coba running. Nah, kemudian kita aktifkan trigger ini agar dia menyimpan data dari inputan ini. Jadi input pertama akan disimpan pada clock yang keempat. Input kedua, yakni 1, akan disimpan pada flip-flop yang kedua. Input yang ketiga, 1 ini akan disimpan pada flip-flop yang ketiga, dan 0 yang terakhir akan disimpan pada flip-flop yang keempat. Kemudian kita aktifkan switch ini untuk melihat output atau juga melihat pergeseran datanya. 1, kemudian kita aktifkan. Nah, maka terlihat 1 yang mana data dari flip-flop yang kedua ini telah digeser gitu ya. Sebelumnya kan 0 tuh, 0 dari input yang pertama ini, kemudian yang kedua ini 1. Kemudian kita aktifkan lagi, maka ini tetap 1 karena kan tadi ini inputan ketiga ini 1. Kita lihat lagi. Nah, yang output terakhir, yakni output yang keempat adalah 0 ya, dari inputan yang keempat ini 0 juga gitu. Agar lebih jelas lagi, kita mencoba inputkan yang ada bilangan biner dari desimal 13, yakni 1011. 1011. Kita run. Kemudian kita aktifkan clock ini untuk menyimpan datanya. Jadi pada penyimpanan pertama ini outputnya itu akan melakukan output dari input yang pertama, yakni 1. Kemudian jika kita aktifkan switch-nya, maka dia akan menggeser data.
Nah, 1 akan digeser, kemudian 0 akan bergeser, jadi dia akan keluar pada outputnya. Kemudian kita picu lagi. Nah, akan berganti menjadi 1. 0 tadi bergeser, berganti menjadi 1, kemudian kita nonaktifkan, kemudian aktifkan lagi. Nah, ini merupakan pergeseran yang terakhir. Jadi ini output 1 ini merupakan dari input 1 yang terakhir ini. Seperti itu. Demikianlah penjelasan saya mengenai 4 jenis register berdasarkan pilihan input dan outputnya, yakni tadi yang pertama itu ada HIPO, kemudian ada SISO, ada SIPO, dan yang terakhir ini ada VISO. Semoga video ini dapat dimengerti dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.